pira-pira jiriji tangan loro. Wa tahlilu asabi'il yadaini nyelani pira-pira jiriji tangan. Warijlaini lan sikil loro. Warijlaini lan sikil loro. Kesunahan wudu yang nomor berikutnya adalah nyelai nyelai atau menyampaikan air melalui celah-celah kedua tangan dan kedua kaki. Bahasa Jawa nyelai kedua tangan dan kedua kaki. Ini hukumnya sunnah. Tapi di hukumnya sunnah soten in wasola lamun tumeka. In wasola lamun tumeka. Opal ma'u banyu andai kata di hukum sunnah soten tahlil. Apa tahlil itu? Menyelai kedua tangan dan kedua kaki. Jadi nyela itu memasukkan air ke celah-celah kedua kaki dan kedua tangan. Itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah soten in wasola lamun tumeka opal ma'u banyu ilaiha maring asobi. In wasola lamun tumeka opal ma'u banyu ilaiha maring asobi min ghairi takhlilin saking tanpa dan selai. Bisane menyelai itu dianggap sunnah andai kata air bisa masuk ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki dengan tanpa diselai. Tapi fa'ilam yasil mangkalamun ora tumeka apa maun illa bihi angin kelawan tahlil. Wa ilam yasil mangkalamun ora tumeka apa maun illa bihi angin kelawan tahlil. Tapi kalau air itu tidak bisa masuk ke jari-jari kaki dan jari-jari tangan misalkan tanpa disela-selai, maka mana contohnya kal al-sabi'i kaya pira-pira jiriji al-multafati kang rapat. Kal al-sabi'i kaya pira-pira jiriji al-multafati kang rapat, seperti yang jari-jarinya rapat gitu ya. Nah itu mah bukan sunnah tahlilnya, tetapi maka wajib apa takhliluha nyelani asabi. Maka hukum tahlil di sini itu bukan sunnah tetapi hukumnya wajib. Wa ilam yata'atalan lamun ora gampang. Wa ilam yata'atalan lamun ora gampang apa tahliluha nyelani asabi lil tihamiha kana dempete kana rapete. Lil tihamiha kana dempete atau kana rapete asabi. Nah sekarang bagaimana ada orang yang jari-jari tangan atau jari-jari kakinya itu dempet ya. Kemudian lam yata'ata, susah untuk menyelainya, susah untuk menyampaikan air ke sela-sela jari-jarinya karena dempetnya itu lil tihamiha karena dempete karena rapatnya ya si asobi. Pertanyaannya apakah harus dipelek dulu itu supaya air masuk? Oh kata di sini haruma nggak boleh dipecah gitu ya. Haruma mangka haram. Haruma mangka haram. Haruma mangka haram opo fatkuha nyowek ya sih nanda asobi. Haruma mangka haram opo fatkuha nyowek ya sih asobi litahlili karena arah-arah benggang angkat tidak boleh disobek. Demi untuk tahlil nggak boleh ya. Kalau memang susah masuknya ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha mencoba memasukkan air ke sela-selanya. Kalau misalkan tidak bisa melaksanakan tahlil karena susahnya, karena rapatnya, maka tidak boleh sampai disobek.
Wa kaifiyatu tahlilil yadaini lan utawi kaifiyah nyela-nyelani tangan loro iku bitasbiki kelawan ngapu rancang, bahasa Jawa ngapu rancang, iku bitasbiki kelawan ngapu rancang. Nah, adapun cara di dalam nyela-nyelani kedua tangan mudah dengan cara ngapu rancang tasbik. Tasbik itu adalah bitasbiki kelawan tasbik. Jadi di dalam syarahnya ayat ja'ala sang tulis ayat ja'ala asabi al-yumna bi asabi il-yusra, ayat ja'ala asabi al-yumna fi asabi il-yusra. Min dhahriha au aksihi au dhahri asabi'il yumna au dhahri asabi'il yumna fi dhahri asabi'il yusra fi dhahri asabi'il yusra. Sudah? Au bil aksi. Au bil aksi. La ja'li asabi'i ihdahuma, la ja'li asabi'i ihdahuma min batniha min batniha fi asabi'il ukhra, fi asabi'il ukhra min batniha, titik ya. Nah jadi ketika kita ini wudu ya, sedang membahas wudu ya, ketika wudu ini disunahkan tahlil. Nah wa kaifiyatu tahlil, cara nyela-nyelai kedua tangan itu dengan cara tasbik. Tasbik itu ayyi kaifiyatin, dengan berbagai macam cara, yang penting tangan jari-jari tangan kanan dengan jari-jari tangan kiri ini kita corok-corokkan ya, kita campur-campurkan. Namun yang lebih utama di dalam cara tahlil itu adalah, lihat kita tadi ayat ja'ala asabi'al yumna, kita menjadikan jari-jari tangan yang kanan, coba lihat ke depan, ini jari-jari tangan kanan dimasukkan fi asabil yusra, dimasukkan ke jari-jari tangan kiri, min dhahriha, dari arah punggungnya. Ini jari-jari tangan kanan kita masukkan ke jari-jari tangan kiri, tangan kanan lihat ke depan, kita masukkan, lihat ke depan. Nah lihat ke depan, ini jari-jari tangan kanan dimasukkan ke jari-jari tangan kiri di bagian punggung. Nah begini ya, sok dipraktekkan sok. Perhatikan, jari-jari tangan kanan masukkan ke jari-jari tangan kiri di bagian punggung. Nah ini begitu, paham ya? Jadi asabil yumna dimasukkan min dhahri, atau kebalikannya, jadi yang kiri dimasukkan ke yang kanan gitu ya. Al dhahri asabil yumna, atau punggung itu apa? Ini punggung namanya, atau punggung bagian luar asabi yumna, jari-jari tangan yang kanan ini dalam, ini punggung namanya, dimasukkan fi dhahri asabil yusra, pada punggung jari-jari tangan kiri, jadi punggung dengan punggung. Kalau tadi mah begini ya, kalau sekarang punggung dengan punggung, nah gitu, punggung dengan punggung, nah gitu ya. Nah, terus au bil aksi, atau dengan sebaliknya, jadi yang boleh yang di atas yang kanan, boleh yang di atas yang kiri. Tapi awas, lajak li asabi yahdahuma, tidak boleh menjadikan jari-jari tangan salah satu daripada kedua tangan dimasukkan kepada bagian dalamnya. Jadi tidak boleh begini. Kalau ini berarti dalam dengan dalam ya. Kalau dengan dalam itu tidak boleh, kurang bagus.
litukhalifal ibadatu al adata, supaya berbeda antara ibadat dengan adat. Nah itu cara tasbih di dalam tahlilul yadaini. Warijlaini lan sikiloro, warijlaini lan sikiloro bi ayyab da'a kelawan yen ngawiti sapa si wong. Nah kalau cara nyelak-nyelani kedua kaki mah adalah biaya da'a kelawan yen ngawiti sapa si wong bihin siri yadihi kelawan jentik tangane si wong, jentik tangane si wong al yusra kang kiwe. Jentik tangannya ya, memasukkan apa jentik teh? Jari kelingking ya, jadi apa ini namanya? Kelingking. Kalau ini jari manis ya. Kalau ini tengah. Kalau ini ya telunjuk ini ya mah tepuk hareup. Ini apa namanya? Kelingking. Memasukkan bi ayyabda kalawan yen ngawiti sapa si wong bihin siriyadi kalawan jentik. Kelawan jentik tangane si wong aliyusra kang kiwe. Jadi memasukkan jari kelingking tangan kiri dimasukkan dari arah bawah kakinya. Min asfali rijli saking luwih sor-sore sikil. Min asfali rijli saking luwih sor-sore sikil. Jadi kelingking tangan yang kiri dicolokkeun tanya, dimasukkan kepada bagian bawah kakinya. Mubtadi'an sambil memulai hale wong kang ngawiti bihin sirrijli kelawan jentike sikil al yumna kang tengen. Coba sapik praktek pik nanti ya, nanti mana dulu. Khadiman hale wong kang mungkasi bihin siril yusra kelawan jentike sikil kiwe lawan jentik sikil kiwe. Dalam kaifiyah tasbih di dalam kedua kaki nyela kaifiyah tahlil ya. Kaifiyah tahlil di dalam apa namanya? Di dalam nyela-nyeli kedua kaki adalah dengan cara bi ayyabda'a bi khinsirihi yadi al yusra. Memulai dengan jentik kaki dengan jentik tangannya yang kiri. Mana jentik tangan yang kiri? Ya. Jentik tangan kelingking tangan yang kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki dengan dimulai dari kelingking yang kanan, kaki yang kanan ya. Kita minta dulu kita titipkan helator dulu tuh. Coba masukkan kelingking tangan yang kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki dimulai dari kelingking kaki yang kanan. Nah, sok colok, kojok. Satu, terus tiga kali. Nah, terus sampai terakhir kelingking kaki yang kiri terus. Nah, terus. Terakhir kaki yang kiri. Yang terakhir itu bukan terakhir namanya itu. Itu makanan atuh. Tah, gitu. Tong ada yang gitu. Yang perempuan bisa nggak? Coba opik praktek pik di laki perempuan. Jentik kaki yang kanan, jentik apa nih? Kelingking tangan yang kanan dimasukkan ke bagian bawah. Iya, kelingking kaki yang kanan. Kelingking nanti teh apa boleh ngomong? Kelingking tangan yang kiri tapi. Singgir teh kelingking begitu. Udah kelihatan? Ya, dari mulai kaki yang sebelah kanan dulu. Betul nggak mengopik tuh? Ya, itu. Terus mulai dihayati gitu. Terus Victor tahu lelatih atuh. Ini perembun tanya nyelok lagi. Paham ya? Itu cara nyelai kedua kaki, cara memasukkan air ke salah-salah kedua kaki. Wa taqdimul yumna lan dinginakeun anggota kang tengen.
wa taqdimul yumna lan dinginakan anggota kang tengen miyadaihi saking tangan lorone si wong. Kemudian ketika kita berwudu ini disunahkan yang kanan didahulukan, tangan yang kanan, kaki yang kanan itu didahulukan. Wa rijlaihi lan sikilorne si wong alal yusra ngariakeun ing atase kang kiwe. Alal yusra ngariakeun ing atase kang kiwe min huma saking yadaihi lan rijlaihi. Amal udwani anapun utawi anggota loro. Amal udwani anapun utawi anggota loro allazani kang. Bagaimana kalau ada anggota yang mudah dibasuhnya sekaligus? Alladzani kang yasulu gampang. Opo ghusluhu mambasuh udwani. Opo ghuslu mambasuh udwani ma'an hale bareng-bareng. Adapun anggota tubuh yang mudah membasuhnya secara bersamaan. Mana contohnya kal khoda ini kayak pipi loro. Kalau khoda ini kayak pipi loro iku fala yuqaddamu maka ora den dinginaken. Iku fala yuqaddamu maka ora den dinginaken opo al aib opo. Iku fala yuqaddamu maka ora den dinginaken opo al aimanu kang tengen. Opo al aimanu kang tengen min huma saki udwani balayut haroni balik dan suceni karone balayut haroni maka gitu balayut haroni balik dan suceni karone daf'atan wahidatan kelawan saambalan. Adapun kedua anggota yang mudah dibasuhnya secara bersamaan, mana contohnya seperti pipi, itu pipi mudah nggak kalau dibasuh secara bersamaan? Mudah. Nah kalau yang mudah seperti itu mah la yuqaddamul aiman, kita tidak perlu mendahulukan yang kanan, melainkan cukup yutharoni daf'atan wahidatan, cukup dibasuh sekaligus bareng-bareng. Wa zakaran utus sapal musannifu bi sunniyata taslisil udwi ing kesunahane ngaping teluni anggota. Ing kesunahane ngaping teluni anggota al-maghsuli kang den basuh. Al-maghsuli kang den basuh wal mamsuhi lan kang den usap. Pengarang menjelaskan tentang disunahkannya mengulang-ulang 3 kali, baik pada anggota yang dibasuh atau anggota yang diusap. Fi qaulihi lempang adikane musannif wa taharatu rupane dawuh wa taharatu salasan lan sesuci salasan kelawan ambal ping telu, salasan kelawan ambal ping telu, dan disunahkan bersuci itu diulang-ulang sampai 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Jadi menyucikan setiap anggota baik yang dibasuh ataupun yang diusap itu disucikannya dengan cara diulang-ulang sampai 3 kali. Wa bi ba'din usahil matni wa bi ba'din usahilan ikulum sebagian tuladan. Wa bi ba'din usahilan ikulum sebagian tuladan wa tikraru utawi dawuh wa tikraru. Wa tikraru utawi dawuh wa tikraru. Watikraru utawi dawu watikraru, dalam sebagian redaksi bahasanya adalah watikraru bukan watoharotu salasan tapi watikraru, dan mengulang-ulang. Watikraru lan bolan baleni atau mengulang-ulang lil maghsuli maringkang dan basuh, lil maghsuli maringkang dan basuh wal mamsuhi lan kang dan usap. Kesunahan wudu nomor berikutnya adalah mengulang-ulang al-maghsul yang dibasuh dan yang diusap, karena di dalam wudu itu ada yang dibasuh. Mana yang dibasuh? Muka dibasuh, apalagi tangan dibasuh, apalagi kaki dibasuh. Ada juga yang diusap. Mana yang diusap? Kepala yang diusap. Harus bisa membedakan ya, ada yang dibasuh, ada yang diusap. Kalau yang dibasuh majariul ma'i, si air mengalir dengan sendirinya, namanya membasuh. Kayak membasuh muka itu harus ada air yang mengalir ya, ngeyembeng mengalir dah. Jadi di tangan ada air yang di tangan kemudian kita basuhkan, itu namanya membasuh. Kalau mengusap nggak usah ada air mengalir, cukup asalkan basah, tempelkan ke kepala, itu sudah dianggap cukup. Maka di dalam wudu kita harus bisa membedakan
mana yang dibasuh, mana yang diusap. Jangan sampai muka diusap-usap, tangan kita dibasahin sama air. Ini wudhu nih, perhatikan ke depan, woi, perhatikan ke depan. Nah gitu, ini tangan dibasahin, oh gitu, sah nggak wudhunya? Nggak sah, kamu jangan memakai pupur gitu. Ini kalau membasuh ini harus basah, harus apa namanya, harus ada air. Kemudian air kita taruh di muka sehingga air mengalir di bagian muka, mengalir dengan sendirinya, itu namanya membasuh. Jadi nggak cukup tempelkan. Nggak cukup. Sangka udah seperti itu namanya bukan membasuh, namanya mengusap. Awas, ketika membasuh muka itu harus dibasuh, bukan Nah kalau mengusap kepala boleh, kita air, tangan ditempelkan di air, jadi basah kan, lalu kita tempelkan di sini. Nah sah nggak itu? Sah, karena memang kepala mah caranya diusap ya, udah sampai basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mualatulan nuli ibadah teh kudu bener ya. Karena kalau ibadah tidak benar, capek-capek digawe, capek-capek ibadah, tetapi ternyata nilainya kosong ya. Mata kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu saha jalma ibadat jeung ilmuna nyata pisan amalna teu ditarima, tapi lamun darajeng ilmuna insyaallah na diterima, tapi lamun ibadah darajeng ilmuna insyaallah ibadana diterima. Nama tak kudu masan tren kudu ngaji gitu. Kadang ngaji itu lain sunnah. Bagaimana hukum ngaji? Itu bahkan bahasanya bukan wajibnya apa, sangat dipardukan. Thalabul ilmi faridatun. Bogatan anak santi kang durung ngerti. Turu ilmu mah gampang, ya sunnah, dudu sunnah. Ya. Thalabul ilmi itu adalah faridatun, karena tanpa ilmu ibadah kita, amalan kita tidak akan diterima. Cacak memakai ilmu oke ya, walaupun pakai ilmu ini belum tentu diterima. Komo nu teu make amaluna banal qabul wa raddiha illa sholat ala nabi Muhammadin. Adimi sholat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi khairi taraddudin amaluna bainal qabul wa raddiha ila sholat ala nabi Muhammadin. Rutinkanlah salawat Nabi, karena diterimanya itu telah pasti. Amal antara ditolak terima kecuali salawat Nabi yang mulia. Wal mualatulan nuli wa yu'abalan, dan gawe tabir ana saking mualah. Opo bitatabu'i dawu bitatabu'i. Mualah itu suka dibahasakan dengan bahasa tatabu. Jadi bahasa lain dari mualah itu adalah tatabu. Apa sih tatabu atau mualah itu? Wahia utai mualah iku ayela iku ala yasula yanta ora hasil. Iku ala yasula yanta ora hasil bainal udwaini dalam antarane anggota loro. Opo taprikun bisa kasirun kang ake. Jadi yang dinamakan mualah itu antara anggota yang pertama dengan anggota yang kedua tidak boleh terpisah lama. Terus gimana? Melainkan setelah membasuh anggota yang pertama, kita langsung membasuh anggota yang kedua tanpa dipisah. Bal yutaharu balik dan suceni. Wafal udu anggota kang suci badal udwi ilmu sawise anggota kang wene. Melainkan anggota yang kedua itu harus dibasuh sesudah anggota yang pertama. Bihaitsu la yajibu
yajibu kelawan sakirane durung garing bihaitsu la yajibu kelawan sakir durung garing wal magzulu kang den basuh sekiranya anggota pertama belum keburu kering kita sudah membasuh anggota yang kedua. Jadi membasuh anggota yang kedua sesudah anggota yang pertama sekiranya anggota yang pertama itu belum keburu kering qoblahu ini dalam sadurung udui gitu. Ma'ati dalil hawa sertane sedengane hawa ma'ati dal hawa sertane sedengane hawa wal mizahi lan watak dalam kondisi hawanya sedang suasana sedang ya wa zaman ilan zaman wa idza salah nalikane ngaping teluni sapa si wong Pal intibaru mangka utawi kang dan wilang-wilang. Nah ini ketika kita mengulang-ulang sampai 3 kali, misalkan membasuh muka 3 kali, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga ini mualah dilihatnya dari mana nih? Maka mualah itu dipertimbangkan dari akhir basuhan. Jadi berarti dari basuhan ketiga dari muka. Nah setelah akhir basuhan ketiga dari muka, langsung kita membasuh tangan, jangan sampai terpisah yang lama atau jangan sampai si mukanya keburu kering. Fal i'tibaru mangka utawi kang den wilang-wilang iku li akhiri ghuslatin kadue akhire wasuhan. Ketika kita membasuhnya 3 kali, misalkan membasuh muka 3 kali, maka mualah itu dipertimbangkan dari akhir basuhan. Jadi pada basuhan yang ketiga, setelah beres basuhan yang ketiga dari muka, langsung kita membasuh tangan sekiranya si muka belum keburu kering. Wa inna ma tunda bulan angin pastine den sunatakeun opal mualatu mualah bisa na mualah teh hukumna sunnah eta teh lamun wuduna opal mualatu mualah fi ghairi wudu'i sahibi darurah ing dalam saliyane wudune wong kang anduweni darurat. Ini bagi orang yang tidak memiliki darurat, bagi selain sahibu darurah, orang yang memiliki keterbatasan. Nah bagaimana kalau orang punya darurat seperti orang yang beser atau orang yang apa tuh yang sering keluar air kencing tuh ya, beser ya, beser salisul baul, beser nguyuh atau beser haid terus bermuai etana teta gitu. Atau orang tuh keluar aja air kencing itu namanya sahibu darurah. Amma huwa ana pun utai sahibu darurah iku pal mualatu mangka utai nuli-nuli iku pal mualatu mangka utai nuli-nuli kewajibatun hukumnya wajib haki ilm hake sahibu darurah. Kalau orang yang mempunyai darurat mah ya, maka hukum mualah nate wajib bukan sunnah. Jadi geus beres ngebasuh muka wajib langsung membasuh tangan, beres membasuh tangan wajib langsung mualah langsung ya, tanpa ada jeda langsung mengusap kepala dan seterusnya. Jadi bagi sahibud darurah mah mualah itu bukan sunnah melainkan wajib. Itu yang sahibud darurah. Kemudian orang yang sahibud darurah itu wudunya itu harus sesudah masuk waktu. Misalkan ada orang maaf nih yang terus-terusan keluar air kencing, maka cara wudunya nanti misalkan mau sembahyang zuhur nih, nanti menunggu waktu zuhur masuk jam 11 boleh nggak dia wudu? Nggak boleh. Begitu kentrong baru dia masuk ke kamar mandi, ke kolah, ke WC ya. Maaf dia bawa, misalkan kalau laki-laki, kalau perempuan nggak tahu gimana caranya ya. Kalau perempuan pakai itu, pakai stop tag ya. Apa namanya stop tag ya? Kalau laki-laki itu bawa kantong es. Ngerti kantong es yang panjang deh, pakai kantong es atau pakai kondom juga nggak apa-apa. Bawa kantong es. Jadi begitu masuk waktu sholat, burungnya dibasuh. Nah kemudian setelah burungnya dibasuh, kemudian ditutupin pakai apa? Pakai kantong es, pakai plastik es ya, ditutup si burungnya sih. Kemudian diikat pakai karet, tungtal itu yang ujung itu. Setelah itu baru kemudian wudu. Nah wudunya ketika wudu ini harus mualah wajib membasuh muka, langsung membasuh tangan, beres membasuh langsung mengusap kepala, langsung basuh kaki. Itu mualahnya bukan sunnah tetapi wajib. Baru kemudian dia sholat. Sana aja terus-terusan ngacerak nggak apa-apa ya. Beres sholat
kemudian kaca idoi ternyata penuh sa plastik tah teu naon sah enggak salatnya sah da eta mah najis yang keluar bukan najis yang baru tapi najis yang terus-terusan yang daimul hadas najis yang terus-terusan keluar jadi enggak membatalkan terhadap wudu kecuali kalau lagi sembahyang tiba-tiba kentut itu mah kan beda lagi maka batal wudunya tapi kalau apa namanya karena faktor keluar air kencing itu tidak membatalkan terhadap wudu ya itu. Nah, jadi bagi sahibud darurah orang yang punya darurat ini mualah bagi dia hukumnya adalah wajib. Wa baqilan tatablil wudu'i kadwe wudu apa sunanun pira-pira sunnah ukhra kang one. Kemudian wudu itu mempunyai kesunahan-kesunahan yang lain. Mana kesunahan lainnya? Oh enggak dibahas di sini katanya. Madzkuratun kang den tutur fil mutawwalat ini dalam kitab kang den dakwakan pembahasannya. Fil mutawwalat di dalam kitab kang den dakwakan pembahasannya enggak dibahas di sini, dibahasnya di mana? Di dalam kitab yang panjang-panjang yang luas-luas. Faslun fil istinja. Faslun fil istinja ila martelakan istinja. Istinja sesuci atau cewok. Bil istinja ila martelakan sesuci atau cewok wa ada biqaudil hajati lan tatakramane wong kang nekani hajat. Lan tatakramane wong kang nekani hajat. Wal istinja ulan utawi istinja atau cewok wa utilafat istinja iku min najautu asyai'a saking lafaz najautu asyai'a. Istinja itu diambil dari akar kata najautu asyai'a. Najautu menggot sapa ingsun asyai'a ing suwiji-wiji saya memutuskan sesuatu memutuskan menghilangkan ai koto tu tegese menggot sapa ingsun tegese menggot sapa ingsun hu ing asyai'a saya memutuskan sesuatu faka'anal mustanjia maka kaya saat temene wong kang sesuci karena orang yang bersuci itu seolah memutuskan apa iku ya ketau menggot sapa mustanji bihi kelawan istinja memutuskan al-adza ing kotoran al-adza ing rereget atau kotoran karena dia telah memutuskan atau menghilangkan kotoran an-nafsihi saking awak dheweke mustanji an-nafsi saking awak dheweke mustanji. Apa itu istinja? Istinja itu diambil dari akar kata najautu asyai'a yang artinya saya melepaskan sesuatu. Karena orang yang beristinja itu dia melepaskan apa? Melepaskan kotoran yang ada di dalam dirinya dilepaskan gitu ya. Nah, ini yang namanya masya Allah ya kencing berak itu nikmat yang luar biasa. Bisa kebayang sampean makan sehari 3 kali ya pagi-pagi sarapan habis duhur makan habis asar makan malam juga sampean makan lagi gitu kan berapa kali itu hampir 5 kali bawa makanan kalau tidak ada yang keluar wah bagaimana nih perut ini bisa meledak gitu ya makanya dengan istinja kita melepaskan apa melepaskan kotoran-kotoran atau melepaskan hal-hal yang menyakitkan dari diri kita. Nah ini hukum istinja itu adalah iku wajibun kang wajib. Iku wajibun kang wajib istinja atau bersuci atau cewok itu hukumnya wajib. Ketika kapan kita wajib beristinja? Min khurujil bauli saking matune uyuh. Min khurujil bauli saking matune uyuh wal qaitilan tai. Jadi kita ketika sesudah mengeluarkan kencing setelah kita mengeluarkan air kencing ataupun kotoran ini hukumnya wajib bersuci na bil ma'i kelawan nganggo banyu bil ma'i kelawan nganggo banyu bil ma'i kelawan nganggo banyu abil hajari atawa kelawan batu ya jadi ketika kita habis BAB apa BAB teh buang air besar BAB itu apanya berarti aja atau dengan kencing dua-duana dalam mengising mah pasti kiihnya gitu sok aya teh jelema anu ngising tapi teu kiih Mang Opik pernah nggak berak tapi nggak kencing nggak pernah
Yang namanya yang besar, yang kecil pasti kena, betul nggak? Pernah nggak sampai ngalamin? Ya, maaf dibuang air besar, tapi tidak kencing, pernah nggak? Pernah jagoan gitu ya. Ya. Nah ini ketika kita habis BAB, wajib kita melakukan istinja bersuci, tapi wajibnya la tulis ala alal fauri. Wajibun la alal fauri. Wajib bersuci, tetapi tidak harus seketika. Jadi tidak harus habis kencing langsung bersuci, tidak. Wajib, memang betul wajib bersuci, tapi tegudu harita gitu. Boleh dinanti bersucinya. Ya, wajib itu ketika kita akan melaksanakan sholat. Gitu. Wajibun, hukumna wajib, tetapi la alal fauri. Tidak harus seketika. Ya, tidak begitu beres BAB, wajib bersuci seketika, enggak. Memang betul wajib bersuci, tetapi tidak harus seketika. Terus kapan wajibnya? Bal'inda iradatil qiyami ila shalah, tulis. Aila al fauri bal inda iradatil qiyami ila shalah. Melainkan ketika kita akan melaksanakan salat. Lamun orang rek salat kakara wajib seketika orang bersuci. Nah kemudian bersuci boleh menggunakan air bil ma'i awil hajari, atau boleh juga menggunakan batu, atau boleh juga wamalan barang fi maknahu kang tetep ing dalam maknane hajar, atau boleh juga menggunakan yang lain yang semakna dengan batu. Wamalan barang fi manahu ing dalam maknane hajar, atau menggunakan sesuatu yang semakna dengan batu. Mana contohnya? Mingkuli jamidin, saking saban-saban barang kang atos. Dari setiap barang yang keras itu boleh digunakan untuk cewok gitu ya. Jamidin kang atos, tohirin kang suci, koliin kang bisa bedol atau kang bisa ngilangkan, koliin kang bedol, ghairi muhtaramin kang ora den mulyaaken. Jadi yang bisa digunakan untuk bersuci itu batu atau yang semakna dengan batu, yakni tiap-tiap benda yang padat, yang suci, yang bisa menghilangkan kotoran, tetapi ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Jadi keras, suci, bisa menghilangkan dan tidak dimuliakan. Kayak pakai bata juga boleh gitu ya. Atau pakai apalah ya. Walakinil afdalu, lan tetapi ne utawi kang lebih utama. Walakinna boleh, walakinil. Lamun walakinna afdalan nanti. Walakinnal afdala, lan tetapi ne sak temene kang lebih utama. Iku ayas tanja yen ta istinja sapa si wong, tetapi yang paling utama itu yang paling bagus ya, pertama seseorang bersuci awalan ing dalam kawitane. Pertama dia bersuci menggunakan apa? Bil ahjari, kelawan piro-piro batu. Tadi bersuci boleh dua macam, boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Tetapi yang lebih utama dia bersuci dulu menggunakan batu. Sumayus biu, mangka kari-kari ngintilakan sapa si wong ha ing ahjar. Mangka kari-kari ngintilakan sapa si wong sumayus bi'a, mangka ayas tanjia sumayus bi'a. Mangka kari-kari ngintilaken sapa si wong, maka kari-kari ngintilaken sapa si wong aing ahjar. Beres bersuci nganggo batu kemudian diikuti sanian ing dalam amal kang kapindo bil ma'i, kelawan banyu. Sabada beres bersuci menggunakan batu kemudian diikuti dengan menggunakan air gitu. Wal wajibulan utekang wajib iku salah sumasahatin, telu pira-pira usapan. Anu wajib menggunakan dengan 3 kali usapan batu ya. Walau bisalah atau bihajarin, lan senajan kalawan telu pira-pira pucuk batu. Walau bisalah atau bihajarin, lan senajan kalawan telu pira-pira pucuk batu. Wahidin kang suwiji. Jadi kalau bersuci menggunakan batu itu batunya harus 3, karena kita melakukan 3 kali usapan. Boleh batunya 3, boleh juga
yang 3 itu pucuknya. Jadi batunya 1 tapi mempunyai 3 ujung. Jadi ujungnya itu ada 3 kayak segitiga itu. Boleh batunya 1 tapi memiliki 3 ujung, atau batunya 3. Jadi setiap basuhan 1 batu. Setiap basuhan 1 batu. Setiap basuhan 1 batu. Atau batunya 1 tetapi memiliki 3 ujung, 3 pojok. Waya jujulan wanang opa ayak tasiro yentang ngaringkes sopo al mustanji wong kang sesuci. Jadi kan yang lebih utama menggunakan batu dulu, kemudian menggunakan air. Tapi boleh juga seseorang meringkas bersucinya cukup menggunakan air. Opa ayak tasiro yentang ngaringkes sopo al mustanji wong kang istinja alal ma'i ngatasé banyu. Boleh bagi orang yang bersuci meringkas dengan bersuci menggunakan air, au ala salasati ajarin, atau yang atasnya telu piro-piro batu, atau bersucinya hanya menggunakan batu saja boleh. Boleh menggunakan air saja, boleh menggunakan batu saja. Cuma yang paling utama batu dulu, baru kemudian air. Halus nama gitu, batu heula untuk menghilangkan ainun najazah. Jentulna bungkelekanana wujudna najis, baru kemudian kita menggunakan air. Kalau menggunakan batu, gunakan 3 buah batu atau 1 batu yang memiliki 3 ujung. Nah, tapi boleh juga bersuci itu hanya menggunakan air saja atau menggunakan batu saja. Yang kang bersih yunki dihina yunki kang bersihaken opo ya sih yunki kang bersihaken opo ya sih salah satu ajar. Yunki bersihaken sapa siwong ya, yunki bersihaken sapa siwong bihina, ada bihina ya, bihina kelawan ya sih salah satu ajar, bihina kelawan salah satu ajar al mahala ing panggonan, yang mana 3 buah batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Tiga basuhan, 3 batu. In hasala lamun hasil ofal in qau, maka dibacanya yunki anko yunki ya, jangan yang kau tapi yunki. Ya kadang yunki bersihkan sapa siwang bina kelawan salah satu ajar ngabersihkeun al mahala ing panggonan. 3 buah batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. 3 buah batu soten, namun memang dengan 3 buah batu kotoran bisa bersih. In hasola lamun hasil ofal in kau bersih biha kelawan salah satu ahjar ya, mang sapik lagi misalkan, lalu ceweknya menggunakan batu pertama dia pakai, batu kedua dia pakai, batu ketiga dia pakai, habis tuh batu 3 ternyata itu sudah bersih, maka dianggap cukup. Bagaimana kalau belum cukup? Wa illa lan lamun ta'ara in hasolal inqa'u, wa illa lan lamun ta'ara in hasolal inqa'u, kalau 3 buah batu dan ternyata masih rametek kene ta, masih aya kene ta harta karun berwarna kuning nanti ta. Nah, maka zada mangka nambahi sapa si wong alaiha ing atase salah sah eta mah wayahna aku ditambahan deui, ambil deui batu ya dileletkeun tah. Masih kena kotor, masih kena aya air najasana, bentukna najis masih aya, ambil lagi batu terus sampai bersih. Cuma lamun bersihna pada apa namanya, pada batu yang ke-6 berarti ganjil atau genap itu? 6 itu ganjil atau genap? Genap. Kalau hasil bersihnya pada ambalan yang genap, maka disunahkan untuk diganjilkan. Wa ilala lamun ta'orana in hasalain qayun mana zada mangkana bai sapa siwa alaiha ing atas salah sahata yun kia sehingga bersih apa mahal. Lamun kutilu batu masih can bersih keneh tambahan deui sampai hatta yun kia, sampai tempat kotoran tadi betul-betul bersih. Sabada bersih kakara disunahkeun itar. Nah itar teh mengganjilkan. Wa yusanu laden sunatakan ba'da zalika ilm sawise mongkon inko, ba'da zalika ilm sawise mongkon inko opal itaru, atas itu lang lasop al itaru
opal itaru ganjilakeun. Setelah bersih tempat keluarnya najis itu baru kemudian disunahkan itar. Apa itar teh? Mengganjilkan sesuatu lamun memang bersihnya pada basuhan yang genap. Kalau sudah ganjil mah nggak usah ditambah lagi. Bersih pada basuhan kelima perlu ditambahin lagi nggak usah, itu mah sudah ganjil. Fa in arada maka lamun ngarepaken sapa si wong al iktisara ing ngaringkes ala ahadi ma ing atase salah suwijine maun lan hajar. Lamun rek mulah rek milih antara batu jeung cai mana kira-kira nu langkung afdol. Fal ma'u mangka uti banyu iku afdol lebih afdol, cai lebih utama lantaran beda antara batu jeung cai. Ari batu mangan saukur ngalengitkeun naon tah? Ngalengitkeun ainun najasah, naon teh? Bentukna najis tetapi bekas namanya masih aya. Sok teh percaya mah samping maafnya. Kemudian dibersihkan pakai batu, jentulna najis, ainun najasah hilang, tapi asarna bekasna masih ada. Terpercaya ambuan, putih mang sapi pada ngambuan bujur gitu. Bau nggak? Bau. Tapi kalau menggunakan air, bagaimana kalau menggunakan air? Dibasuh pakai air, bentuknya najis hilang, bekasnya najis hilang, sampai ambuan nyuruh tah, kira-kira pangambuan kan bujur nabi punten gitu. Nggak ada baunya. Jadi kelebihan air bisa menghilangkan jentulna najis dan bekasnya najis, sedangkan kalau menggunakan batu yang hilang cuma ainnya najis, bentuknya najis, bungkeulekan najis, ketibungkeulekan wujudan najis teh nu ngadungkukna nu leungit teh da bekasna masih aya sampai ambeun ngerasok. Nah, maka antara air dengan batu inilah yang lebih utama adalah menggunakan air. Naon sababna? Li'annahu karena satemene maun iku yuzilu ngilangaken apa maun ainan najasati ing aine najis. Ainan najasati yang eta tah karunya ya. Bising batur asup surga eta man teu tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu kana satemene maun iku yuzilu ngilangaken apa maun ainan najasati ing aine najis wa asaroha lan labete najis. Karena cai mah bisa ngalengitkeun kana wujudna najis plus bisa ngalengitkeun kana bekasna najis, sedangkan batu mah hanya menghilangkan ainnya saja, tidak menghilangkan asarna. Wa syaratul istinja lan utawi syarate sesuci bil hajari kelawan nganggo batu. Syaratna meper cecewok nggunakeun batu, biasana mah dileuweung tarek ising misalkan eueuh cai maka bebersin teh nggunakeun batu. Tah eta syaratna bersuci menggunakan batu nu disebut meper teh ya. Iku ala yajiba yen ta durung garing. Iku alaya jipa yenta durung garing opal khariju najis kang metu an najisu kang najis. Jadi najis yang keluarnya belum keburu kering itu wajib harus masih basah belum keburu kering. Nomor 2 wala yenta kilalan yenta orang ngalih opo kharij lan yenta orang ngalih opo kharij an mahali hurujihi saking panggonan metune kharij, saking panggonan metune apa aja kharij. Kemudian kotoran itu tidak berpindah-pindah dari tempat keluarnya, cukup belepotan gitu ya, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi tidak mencret. Kalau mencret kan pasti berpindah-pindah dari tempat keluarnya ya. Jadi tidak boleh berpindah si kotoran tadi dari tempat keluarnya. Apa kayak beraknya misalkan yang padat gitu ya, bukan yang mencret. Nah, itu kan keluarnya tartib, itu kan keluar dari tempat keluarnya. Wala yatru alan ora anyar teka alaihi ngatase kharij opon nazun akharu najis kang one. Wala yatru alan yenta ora anyar teka alaihi ngatase kharij opon najizun akharu najis kang one. Kemudian tidak kedatangan najis yang lain anu saking ajnabiyun kang lian anu saking kharij.
Ajnabiun kang lian anu saking hori si Zaid lagi berak misalkan. Begitu dia keluar berak ya, kemudian tiba-tiba ada binatang itu ngantuk nyerut sehingga akhirnya si bolongan duburnya itu sampai berdarah. Nah berarti itu kedatangan apa tuh? Kedatangan najis yang lain. Kalau kedatangan najis yang lain maka tidak boleh menggunakan batu gitu ya. Atau misalkan si Zaid lagi buang hajat ya, buang hajat karena malam misalkan gek aja dia langsung dodoknya, ternyata di situ sudah ada kotoran orang lain nempel di pantatnya, itu berarti kedatangan najis yang lain. Nah bagaimana kalau begitu? Fa inin tapa syartun min dzalik, maka lamun nafi apa syartun syarat suci min dzalika saking mengkon mazkur min salasati syarat itu min dzalika saking mengkon al mazkur min salasati syarat itu, kalau syarat yang 3 macam tadi tidak terpenuhi maka ta'ayyana maka tertentu opal mau banyu wallahu a'lam bishawab.